Didukung oleh Sebelum penanya berikutnya, Bu Stefani ini kan penasehat ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, kalau kita bicara kebetulan di sini kan kita sudah pada tahapan mahasiswa. Tapi apakah dasar-dasar dari pemahaman tentang manfaat AI atau penggunaan teknologi ini sudah bisa diterapkan sejak dini di level apa? Supaya nanti ketika mereka sudah dewasa dan berkembang, nggak ada lagi pertanyaan basic yang kita sampaikan atau kita pertanyakan. Jadi idealnya di saat mana anak-anak diperkenalkan dan diajarkan tentang manfaat teknologi digital atau teknologi informasi ini. Ya, kalau misalnya di sekolah-sekolah kami mempunyai 62 sekolah Bang di Indonesia. Kami sudah menerapkan AI sejak SD. Jadi ketika anak-anak masuk SD, tentunya bukan untuk membuat AI sendiri atau memakai AI, tapi kita memperkenalkan konsep bahwa AI adalah sebuah tool yang patut digunakan untuk human flourishing ya, untuk membantu manusia untuk hidup lebih baik lagi. Jadi AI adalah tool yang perlu dipakai secara responsible, secara tanggung jawab. Dan konsep ini kita sudah memasukkan kepada anak-anak semuda SD 1, SD 2. Tapi dimulai SD 7 kita mulai memasukkan konten AI, robotics dan juga coding lebih intens lagi. Jadi itu menjadi satu mata pelajaran yang wajib diambil untuk semua anak-anak yang ada di sekolah-sekolah kami. Jadi menurut saya konsep itu bisa di-introduce early on. Dan konsep itu kita kaitkan kembali kepada the ethical use of artificial intelligence dan juga bagaimana AI itu harusnya digunakan untuk memajukan manusia bukan untuk menggantikan manusia, seperti itu Bang. Satu lagi pertanyaan lanjutan, karena kebetulan saya kan berapa kali diundang oleh Ibu Aileen dan Pak James untuk lihat sekolahnya di Papua ya, di pegunungan. Sekarang udah 11 dari satu sekolah, sekarang udah jadi 11 sekolah. Nah, banyak orang-orang di daerah, guru-guru ya, atau pemerintah daerah yang mengatakan kalau kita masuk ke teknologi, artinya pendidikan jadi mahal. Jadi orang selalu punya mindset bahwa bicara teknologi itu artinya semua perangkat yang mahal yang harus dimiliki. Apa seperti itu? Ya, menurut saya kita harus melihat kembali kepada tantangan yang ada di sekolah-sekolah tersebut ya, dan mencari teknologi yang cocok untuk mendukung the end outcome, yaitu the learning and teaching process dan hasil pencapaian pembelajaran. Bang, saya mau kasih lihat nih, saya pakai pin satu hari ini. Ini adalah suatu pin simbolis, maka itu saya pakai. Saya senang sekali Bang Andi nanya mengenai Papua, karena di Papua tuh sebetulnya masalahnya bukan teknologi. Masalahnya adalah masalah sehari-hari seperti kebersihan, kesehatan, dan juga salah satu masalah yang real adalah supplies of education. Jadi anak-anak di Papua itu, mereka kalau mau belajar, nomor satu nggak ada listrik. Jadi mereka kalau malam-malam mau belajar biasanya ke rumah guru untuk pinjam lampu. Yang kedua adalah mereka juga kekurangan alat tulis untuk sekolah. Jadi kalau misalnya kapal datang ke pegunungan, karena pegunungan village-nya isolated ya Bang ya. Jadi mereka harus menunggu sampai kapal datang sebelum mereka bisa mendapat alat tulis. Sorry, itu kapal terbang. Kapal ya? terbang, bukan kapal layar. Bukan kapal laut ya. Bukan kapal laut. Pesawat ya, kapal terbang. Nah, anak-anak itu dipaksa untuk kreatif karena kadang-kadang tuh pensilnya udah hampir pendek banget, nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini adalah satu pin yang menunjukkan bagaimana anak-anak di Papua tuh nggak kalah kreatif dari anak-anak yang ada di DKI Jakarta. Karena mereka itu bisa merakit dengan ranting-ranting pohon, membuat pensil itu lebih panjang sehingga masih bisa dipakai sampai titik akhirnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa sebetulnya challenges yang ada di Papua berbeda dengan challenges yang ada di DKI Jakarta ataupun bagian lain di Indonesia. Yang paling penting kita perlu membawa teknologi yang cocok, yang appropriate dan bukan teknologi yang nggak nyambung sama mereka. Jadi yang mereka paling perlukan tentunya teknologi listrik dan juga teknologi internet yang sangat membantu melalui Starlink. Begitu Bang. Baik, dan dalam satu kesempatan Bu Stefani cerita bahwa teknologi itu tidak harus mahal, tidak harus teknologi yang kita kenal seperti di kota-kota besar, karena belajar mengenai sains ya, teknologi, engineering, mathematics itu bisa dipakai
semua apa yang ada di alam ini ya. Jadi sesederhana itu harusnya, asal konsepnya yang kita paham ya. Baik, siapa yang sekarang dari sini? Ya, kamu boleh. Ini penanyanya ada 200, boleh ya? Silakan. Silakan, oke. Boleh duduk, Bu Stefani, boleh duduk. Bu Stefani, perkenalkan nama saya Anthony DJ Sinunata dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2025. Dan pertanyaan aku itu pasti mau lihat seputaran, pasti aku udah dengar ada banyak teknologi yang sudah dikembang, yang menjadi revolusi, yang banyak yang terjadi sekarang. Bahkan udah ada macam-macam AI juga yang bisa membantu, khususnya di bidang-bidang lain juga, termasuk untuk kerja dan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, what I'm fond about is how Bapak Mokhtaria Diati was able to have a sense of visionary, apalagi untuk si Bang Andi aja untuk mengerti nanoteknologi yang masih sekarang mungkin Bang masih mengerti dikit lah itu. Dan itu pasti ada ini banyak. Enggak, tapi dia jujur, bener itu. Sampai hari ini saya masih bingung. Ya. Itu juga. Oke, terima Dan kasih pasti, untuk kejujurannya. Tujuan pertanyaan itu kayak, how do we become our own visionaries? How do we have visions dan memastikan kita tuh bisa melebihi apa yang AI juga. Contohnya dari Mas Anjas juga. Mas Anjas dia sebut sendiri sebagai AI evangelist, di mana dulu pas awal-awal gak ada yang peduli, sama sekali gak ada yang mau ikutin, tapi sekarang dia menjadi sesuatu yang berharga, bernilai banget, di mana semua pengen lihat AI juga, ada banyak tren. So kembali lagi, how do we become the visionary? How do we know what's going to happen the next years that's overcoming, and how do we prepare for it? Thank you. Baik. Iya, mungkin jawabannya susah ya, nggak ada satu jawaban untuk. I wish I could give you an answer to that, give you the idea that would make a breakthrough, begitu ya. Tapi I think it's about having the right disposition, and also having the learning heart. Karena kita perlu membuka wawasan sebesar mungkin untuk mencari peluang yang ada. Kita perlu belajar sedalam mungkin di bidang masing-masing untuk mengerti peluang itu ada di mana saja begitu. Jadi menurut saya it's about exposing yourself so much. Saya mau sharing ya, Bang cerita. Keluarga saya itu sangat percaya bahwa exposing someone itu penting banget. Jadi mendapat wawasan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika saya usia 8 tahun, I had my first job. Jadi saya kerja di Time Zone sebagai penjual koin. Dan juga kalau misalnya mau ganti tiket, habis udah main game, saya ngitungin tiketnya begitu ya. Terus tahun depannya I had my second job. My second job was in a hotel. Dan di hotel itu saya belajar bahwa saya rotasi ya dari cleaning sampai bakery sampai front desk semuanya kita cobain. Tapi I learned that there are protocols, and to clean a room you have 6 minutes to clean a room. Jadi there's a rule, there's a process, dan saya juga belajar bagaimana hotel itu beroperasi. Fast forward, saya juga pernah jadi jurnalis, Bang Andi. Saya kerja di Singapura as a journalist, and I think walaupun at that time saya juga agak bingung ya, ngapain sih kita ngalamin semua hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung semua. Tapi berjalannya waktu kita melihat bahwa every experience actually enrich us, memperkaya perspektif dan wawasan saya. Jadi ketika saya sekarang berada di universitas, saya juga lebih mengerti bidang-bidang yang saya pernah alami. Dan I think there's a lot of transferable knowledge yang saya juga bisa pelajari dari pengalaman saya begitu. Jadi menurut saya there's not one answer, tapi I think you have to find your calling, you have to find your talent, and harus buka wawasan sebesar mungkin, lebih sering ketemu orang, lebih sering mengalami hal yang baru, lebih sering mempunyai curiosity untuk lebih mengenal bidang-bidang atau sektor-sektor yang ada. Mungkin itu sedikit mengenai jawaban saya. Bang, mungkin saya boleh tambahin juga bahwa actually the future jobs may not exist today. Saya baru baca sebuah laporan di World Economic Forum bahwa di tahun 2030 akan ada 170 juta penciptaan pekerjaan baru, di mana 98 juta pekerjaan akan hilang, jadi akan tergantikan. Tetapi artinya juga ada 72 juta pekerjaan yang baru di tahun 2030 yang tidak ada sekarang.
Dan itu pentingnya menurut saya kita tidak boleh hanya fixated dengan satu hal, dengan IT atau dengan AI atau apapun itu juga. Tetapi kita perlu membangun diri, membangun kemampuan diri untuk berpikir logis, berpikir kritis, untuk be adaptable, all the skills of tomorrow. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita juga siap menangkap bola dan kita bisa memakai kesempatan dan merubah kesempatan itu untuk menjadi peluang bagi setiap dari kami untuk lebih berdampak lagi, begitu. Baik, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya. Next, siapa yang mau tanya di tengah sini? Oh ya, oke. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Gwen Josephine Holase, saya dari FISIP, dari Hubungan Internasional tahun 2024. Mungkin saya lebih menyinggung sedikit lebih ke pendidikan Bu. Seperti mungkin Ibu, you have mentioned it before in your interview that mengingat itu penting, it's a essential things and it's the tahap awal from the Bloom's taxonomy, and you know that the highest levels of the Bloom's taxonomy is mencipta. And then so from that, menurut Ibu bisa dijelaskan mungkin di level mana pendidikan Indonesia harus berada, yang mana level itu bisa menciptakan anak muda sekarang ini untuk bisa berpikir dan juga berinovasi, Bu. Thank you, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Very good question. Menurut saya ya pasti kita maunya sampai puncak ya. Tentunya semua level dari Bloom's Taxonomy itu perlu dikembangkan di setiap siswa atau mahasiswa. Tapi kita maunya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencapai level yang paling tinggi. Nah, saya kasih sebuah contoh ya. Saya dulu tuh aspirasinya mau jadi musician. Actually, I wanted to be a classical pianist. Dan saya menghabisi mungkin 4-5 jam sehari untuk latihan piano, latihan piece-piece seperti Mozart, seperti Bach. Mungkin kalau ada yang jurusan musik sini kalian juga mengerti ya. Tapi hanya ketika saya ke luar negeri, ke Amerika, saya melihat bahwa music education di luar negeri itu sangat berbeda. Bukan saja fokus kepada latihan atau the perfection of technical skills ataupun menghafal musiknya, ketika kita konser kan harus hafal juga ya. Tetapi mereka itu menggabungkan expertise dari berbagai bidang. Misalnya mereka akan mengambil satu orang yang expert in the literature. Mereka mengambil musician dan mereka juga mengambil satu orang mungkin dari komunikasi atau dari product design. Dan mereka membentuk tim di mana satu tim itu akan membuat sebuah karya yang akan nanti masuk ke Spotify untuk dipublikasikan. Dan menurut saya itu adalah perbedaan antara pendidikan yang berhenti di level 2 atau 3 dengan pendidikan yang go all the way up to the creation. Kita ingin supaya kalian mahasiswa-mahasiswi di UPH bisa rise up ya. Jadi akhirnya bisa menjadi pencipta. Tentunya untuk menjadi pencipta kita perlu mempunyai fondasi konsep, fondasi knowledge. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Kita perlu all the way supaya bisa evaluasi, berpikir kritis, dan akhirnya bisa merubah atau mencipta sesuatu yang baru. Gitu. Baik. Terima kasih, Bu. Dua lagi kalau kita dua. Coba wakil di sini dulu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Bagaimana cara kita membangun dan merawat prinsip komitmen untuk mendalami dan mempertajam bidang AI ini? Enggak cuman menjadi suatu bentuk penyesalan di akhir karena tren FOMO begitu, fear of missing out. Menurut saya sih ya, ada banyak sekali perusahaan yang meng-launching produk-produk AI mereka, tetapi produk-produk tersebut pun belum matang gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang bisa menjadi masukan juga bagi saya, supaya saya bisa membangun komitmen juga gitu untuk mengejar atau pursue suatu hal dalam hidup. Terima kasih. Sorry, jadi pertanyaannya boleh diperjelas lagi? Jadi gimana cara kita bisa membangun dan merawat komitmennya, bukan cuman kayak kita harus berpikir kritis begitu kan, tapi gimana supaya kita ada komitmen untuk berpikir untuk pursue that reason atau tujuan itu gitu loh. Mungkin tadi pertanyaan terpicu oleh dua narasumber. Anjas waktu itu bilang bahwa dia kan jurusan matematika, terus kemudian dia harusnya jadi guru, tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia harus pursue gitu kan. Terus kemudian dia berjuang dan berkomitmen. Nah, Bu Stefani kan bilang tadinya pengen jadi musisi, pianis, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian berubah dan sekarang jadi
educator. Nah, itu bagaimana berkomitmen pada tujuan hidup kita yang baru atau tujuan hidup yang kita yakini. Komitmennya itu mungkin. Ya, mungkin perjalanan saya ingin jadi musisi itu bagian dari pergumulan ya, Bang. Kita kan perlu waktu juga untuk menemukan tujuan hidup dan meaning of life that drives you ya. Yang setiap pagi saya bangun, saya senang banget kalau hari Senin sampai Jumat karena saya bisa ke kantor, saya bisa berkarya, saya bisa ketemu kolega yang sesama visi untuk memperluas akses ke pendidikan. I did not find that in music. I liked it. Saya suka main musik. Tapi I did not wake up every day with the excitement ya, saya kayak hari ini sama main piano gitu kan, enggak. Jadi menurut saya itu bagian dari proses mencari jati diri, mencari makna hidup. Dan walaupun musik bukan panggilan saya yang utama, tetapi saya merasa perjalanan itu juga mengajarkan hal-hal yang baru untuk saya. Contohnya dengan proses belajar musik, proses juga terlibat di dalam orkestra, saya belajar sebetulnya semua orang mempunyai talenta yang beda-beda dan kita perlu penggabungan talenta itu untuk menjadikan orkestra yang cantik, begitu ya. Jadi I think pembelajarannya banyak dan saya sangat bersyukur bisa melalui proses itu juga. Ini menarik ya. Kalau kita menyukai, kita mencintai apa yang kita kerjakan, ya seperti itu. Bangun pagi kayaknya matahari terlalu lama ini terbitnya ya. Dan terlalu cepat tenggelamnya. Tapi kalau kita nggak suka pekerjaan kita, ini matahari terlalu cepat ini. Dan terlalu lama tenggelamnya. Terakhir. Wah, ini Bu Stefani yang pilih deh. Boleh, mungkin adik yang pakai baju biru. Oh, ini wakil dari generasi, ini SMA ya? Dari UPH College. UPH College, bagus juga nih. Nama jangan lupa. Hello Bu, thank you for this opportunity. My name is Tiko Fiona Merai from UPH College. I'm a second year student. And from what you have explained to us about how we could use AI to help us to do other tasks such as checking slides and also data. So my question is, how do you measure whether an AI solution is actually effective? Thank you. How do I measure if an AI solution is effective gitu ya? I think it depends on what you're trying to use AI for ya, tergantung apa yang kita sedang mencoba untuk lakukan. Gak ada satu jawaban sih sebetulnya untuk pertanyaan ini, tapi tergantung tujuan yang sudah kamu tetapkan dari awal, itu menjadi tolak ukur begitu. Baik, ini sebenarnya kita yang mengendalikan teknologi itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita betul-betul serahkan teknologi ini yang bekerja untuk kita sehingga kita tidak mengarahkan, tidak mengendalikan begitu ya. Yeah. Akhirnya apa kata teknologi kita ikutin. Apalagi kalau Yeah. bicara AI itu kan banyak juga kesalahan-kesalahan AI. Karena kalau Prof. Stella, kebetulan saya kan beberapa kali bersama beliau untuk acara seperti ini. Nah, dia bilang hati-hati karena AI ini bisa salah juga. Ketika ada data, ini kan dia merangkum semua data yang ada di berbagai negara, pokoknya di udara sana, tentang apa yang biasa terjadi. Nah, ada kasus ditanyakan, ketika ada, maaf ini sekali lagi bukan soal rasis ya, tapi ada orang kulit berwarna, kulit hitam, ya, dikasih kasus yang sama, dengan apa yang dilakukan oleh orang kulit putih, dengan kasus yang sama, ditanyakan ke AI. Berapa hukuman yang layak untuk orang ini? Ternyata bagi orang-orang yang kulit berwarna dan kulit hitam, hukumannya lebih berat. Padahal kasusnya sama. Jadi hati-hati kita menjudge seseorang, apalagi kalau kita tidak menguasai ilmunya dan yakin dan percaya pada apa yang disampaikan oleh AI. Nah, kesalahan seperti itu bagaimana kita mempersiapkan kemungkinan AI itu salah kalau kita terlalu tergantung. Iya, mungkin jawabannya ya jangan males ya. Mungkin Bang, saya juga nggak tahu Bang Andi sempat baca nggak di berita yang lagi hot mengenai Deloitte di Australia. Deloitte itu mendapat kontrak untuk melakukan consulting ke pemerintah Australia sebesar 440.000 Australian dollars dan hasilnya akhirnya menunjukkan bahwa ada lebih dari 20 kesalahan di dalam report tersebut karena mereka tidak cross check. Jadi AI itu akhirnya halusinasi. AI membuat data-data yang tidak benar, citasi yang tidak ada, nama-nama orang yang fictitious ya, yang nggak ada. Dan oleh karena itu isunya menjadi besar.
Menurut saya sebetulnya menggunakan AI untuk writing proses tuh nggak salah sih, itu membantu sekali. Tapi pada akhirnya kan siapa yang berdaulat di atas siapa gitu ya. Kita kan nggak mau bergantung terhadap AI, tapi kita ingin untuk menggunakan AI sebagai kepanjangan tangan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu dalam konteks Deloitte ini menulis sebuah consulting work. Jadi menurut saya yang paling penting adalah posisi kita. Jangan memposisikan diri di bawah AI atau bergantung dengan AI, tapi selalu menggunakan AI untuk tujuan akhir yang kita tentukan. Baik, menarik ya. Artinya belum bisa dipercaya ya, karena dia respondennya itu ternyata fiktif ya. Tapi dia percaya pada hasil kerja AI, jadi dia nggak cross check ulang. Betul. Jadi hati-hati teman-teman, ini skandal besar ini ya. Baik, tampaknya kalau kita, sudah dijanjikan, ya. Oke, maaf. Silakan. Terakhir. Perkenalkan Bu, nama saya Herlius Tio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya ingin menanya terkait STEM. Terutama STEM sendiri di Indonesia masih tergolong rendah. Tapi STEM sendiri adalah kumpulan pelajaran yang bisa dibilang menghasilkan teknologi sekarang seperti AI ataupun yang akan datang di masa depan. Tapi Ibu sempat bilang bahwa terutama kan di Indonesia sendiri STEM itu masih dianggap rumit, eksklusif, ya kecil lah lingkupnya. Ibu sempat bilang menyampaikan bahwa STEM ini adalah cuma masalah mindset. Mungkin bisa dibantu clarify Bu, mindset seperti apa sih yang sebenarnya kita anak muda ataupun orang lain terutama di Indonesia terkait pandangan terhadap STEM. Baik, sorry, aku intervensi sedikit karena sebenarnya di sini kita belum bahas STEM. Ini pasti dengar dalam wawancara-wawancara Bu Stefani atau kolomnya di Kompas ya. Betul. Karena aku juga pembacanya dan aku tahu jawabannya, tapi orang bingung kapan diceritain soal STEM ini ya, Science, Technology, Engineering dan Mathematics ya. Nah, jadi ini tadi belum diceritakan, tapi menarik pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ya, mungkin pertamanya saya ingin validasi dulu statement yang dibuat bahwa kita kekurangan, kita sangat lemah dalam bidang STEM, itu benar. Karena nomor 1, PISA score kita lemah. Nomor 2, kita juga kurang banyak STEM industri yang berkembang di sini ya. Contohnya, kita ada delegasi dari China yang datang. Kalau misalnya Bang Andi tanya, kalian kerjanya apa? Mereka tuh kayak punya pabrik in new materials, pabrik di teknologi ini dan itu, semuanya tuh STEM related. Sedangkan di Indonesia tuh belum banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi benar sekali bahwa STEM adalah sesuatu yang kita perlu tingkatkan sebagai industri dan dimulai di usia dini di mana anak-anak dididik di sekolah dengan STEM mindset. Nah, seringkali kita melakukan riset di UPH yang menunjukkan bahwa salah satu hindrance untuk seseorang masuk ke bidang STEM adalah rasa cemas atau rasa takut. Karena STEM itu kesannya rumit, kesannya susah. Selalu kalau buku sains tuh udah tebel, tulisan semua, rumus-rumus, siapa yang berani masuk ke STEM. Terus kalau misalnya kita bicarakan mengenai tokoh-tokoh STEM, selalu yang diangkat adalah tokoh STEM dari luar negeri. Kita nggak pernah ngangkat nama-nama di Indonesia, mungkin Bang Andi juga tahu nggak tokoh STEM dari... Itu susah, semua mereka yang peneliti-peneliti di sini tuh namanya hilang ya. Jadi apa Sedangkan konteksnya? dari Indonesia kan STEM, tokoh-tokoh STEM banyak ya, Pak B.J. Habibie tentunya. Ada satu astronomis namanya Joni Setiawan, ada satu penemu 4D teknologi namanya Warsito, banyak banget. Dan mereka semuanya tinggalnya di dekat kita, kayak di Solo, di Surakarta, dan lain-lain. Jadi kalau anak-anak dengar cerita seperti itu, mereka mungkin lebih terpicu untuk sadar bahwa STEM itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang sangat terjangkau. Toh kakak-kakak kelas saya bisa kok, jadi saya harusnya bisa juga, begitu. Jadi singkat cerita, kita perlu membuat STEM lebih dekat dan lebih relevan. Dan STEM adalah mindset karena kita jangan berhenti di subjek STEM itu sendiri di sekolah. Karena STEM itu bukan subjek yang terkotak-kotak. Yang kita perlu adalah penerapan STEM terhadap pemecahan masalah yang ada, seperti itu. Baik. Jadi kalau tadi Warsito ya, Warsito ini teman-teman, ini pernah di Kekendi, itu mungkin 15 tahun yang lalu. Dia menciptakan alat dengan listrik kayak helm untuk menyelesaikan, di situ ada kanker bisa, terus kemudian kalau epilepsi juga bisa. Tapi apa yang terjadi? Dimusuhin oleh semua dokter-dokter. Akhirnya dia lari ke Jepang dan di Jepang dia diakomodasi untuk dikembangkan.
Dan banyak peneliti kita yang di sini belum apa-apa, masih dalam proses, sudah dijegal. Sehingga mereka tidak tumbuh dan berkembang. Anda kalau mau pulang karena ini saya masih marah terus ini. Ya, kira-kira itu ada problem, tapi mudah-mudahan kita semua semangat bahwa dengan upaya, dengan komitmen, dengan visi tadi yang ditanyakan, kita bisa mencapai dan mewujudkan apa yang kita impikan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita belajar dari Pak Mokhtar Riyadi dan cucu-cucunya. Terima kasih, Stephanie. Di ujung ini ada closing statement, ada pesan yang mungkin Anda anggap aku nggak tanyakan atau teman-teman mungkin belum tanyakan, mau disampaikan sebagai closing statement. Boleh. Mungkin sebagai closing statement, seringkali saya kalau ketemu mahasiswa atau mahasiswi universitas, I sense mereka ada rasa cemas. Cemas karena perubahan yang ada, cemas karena AI, cemas juga atas masa depan yang masih belum jelas begitu ya. Mungkin saya mau memberikan sebuah encouragement bahwa sebetulnya kita perlu membuka mindset. Kita jangan mempunyai closed mindset tapi harus open mindset di mana dunia ini terus berkembang dan perkembangan itu selalu membawa resiko tetapi juga membawa kesempatan untuk lebih berkarya lagi. Jadi harapan saya adalah anak-anak di UPH maupun di luar bisa terus mengasah kemampuan berpikir dan juga skill dan pendalaman di dalam bidang masing-masing supaya ketika ada kesempatan yang baik yang datang, kita bisa mengambil kesempatan itu dan merubahnya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Bang Andi. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Stephanie Riyadi. Terima kasih Bu Stephanie. Terima kasih untuk inspirasinya, terima kasih untuk berbagi pengetahuan. Terima kasih juga undangannya Bang. Ya, besok kita akan undang lagi ya. Oke, silakan kembali, kita berikan aplaus yang meriah. Baik. Didukung oleh